minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, umur serta kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, masih diberi kekuatan untuk sholat maghrib dan sekarang tadabbur Al-Quran. Semoga Allah menambahkan iman dan takwa kepada kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan fauzan azimah, keberuntungan yang besar ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan senantiasa Al-Quran memberikan kabar gembira kepada siapa yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi kabar gembira untuk Bapak Ibu sekalian yang beriman pada Allah dan beramal soleh akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tema pada malam hari ini adalah mengambil ibrah Covid-19, tingkatkan iman, takwa, optimisme, dan tawakal. Jangan sampai kita jadi orang yang pesimis, tidak punya semangat juang. Sudah corona, ini tanda-tanda zaman akhir, kita siap-siap mati saja. Bukan demikian. Ternyata kita harus punya 4 manajemen, Bapak Ibu sekalian. 4 manajemen di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama manajemen qalbu, yang kedua manajemen harta, yang ketiga manajemen waktu, yang keempat adalah manajemen krisis. Silahkan amati. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu yang saya sebut sebagai manajemen qalbu, iman pada Allah, kepada hari akhirat dan seterusnya. Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab. Itu saya sebut sebagai manajemen harta. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itu manajemen waktu. Bapak Ibu tidak akan bisa sholat tepat waktu, berjamaah apalagi, menunaikan zakat hanya diniatkan saja, memenuhi janji. Waktu harus di manajemen. Janji ini harus ceramah di Al-Hidayah, berarti saya harus sudah berangkat paling lambat setengah 6 dari rumah sudah keluar. Tanpa itu nggak bisa memenuhi janji. Wal mufuna bi'ahdi. Yang terakhir adalah manajemen krisis. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dara'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dan dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang shadiq dan itulah orang yang bertakwa. Ternyata ujian suatu keniscayaan sudah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berharap nanti setelah corona pasti akan enak ini. Tidak ada itu.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu semua, siapakah yang paling ahsan, yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi ujian suatu kepastian, suatu keniscayaan. Bagi orang beriman disebut sebagai ujian, tapi bagi orang kafir disebut azab duna dzalik, azab dunia, ya. Wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bagi orang munafik, bagi orang kafir disebut sebagai azab. Tujuannya la'allahum yarji'un. Jadi Allah itu sangat kasih dan sangat sayang kepada makhluk-makhluknya. Hatta terhadap orang kafir masih diberi peringatan oleh Allah dengan azab, la'allahum yarji'un. Jadi ternyata tujuannya adalah la'allahum yarji'un. Sama dalam surat yang berikutnya, surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sama, agar mereka kembali. Orang yang berilmu, hadirin hadirat rahimakumullah, tahu apa yang akan terjadi. Ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika akan dijadikan orang yang dekat dengan Al-Aziz, maka jawabannya qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Mari kita amati kenapa Nabi Yusuf berani mengatakan inni hafizun alim. Aku pernah digoda oleh istri Al-Aziz, ternyata aku lebih takut pada Allah daripada seruan wanita cantik. Ini hafizun alimun, aku tahu makna dari mimpi bahwa akan terjadi kemarau 7 tahun. Ini tanda orang berilmu, tahu apa yang akan terjadi. Kalau kemaksiatan ada di mana-mana, kerusakan di mana-mana, akan terjadi apa? Ini pasti akan terjadi banyak bencana. Nih Bapak Ibu sekalian, telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia. Yang pertama apa ini? Ini penggunaan lahan. Hutan ditebang, tambang ya, digali tidak dikembalikan. Luar biasa, banyak sekali. Artinya tanam-tanaman yang mengambil CO2 diubah menjadi oksigen dan menjadi karbohidrat berkurang. Demikian juga biodiversity berkurang. Apa ini? Mobilitas global, ya. Negara-negara muslim kedatangan orang-orang kafir, sebaliknya orang muslim pergi ke tempat orang kafir. Bahkan akhir-akhir kemarin sebelum corona, apa yang terjadi? Orang beriman mengagumi orang kafir. Jadilah kita apa ini? Macan Asia seperti negeri mereka. Jadi karena itu maka siksaan atau peringatan Allah tidak hanya mengena orang-orang kafir, tapi mengena juga orang-orang yang mengaku beriman. Beriman sebenarnya itu sangat-sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Kita lihat penduduk dunia berapa sih sekarang? Hampir 8 miliar. Ya, hampir 8 miliar. Yang beragama Islam sekitar 1,7 miliar. Tidak sampai 2 miliar. Berarti di bawah 24%. Ya, hanya 24%. Dari yang mengaku beriman saja, mengaku Islam saja, masih dikurangi orang munafik. Yang tandanya apa? Membanggakan orang-orang yang tidak beriman, bahkan membolehkan orang yang tidak beriman menjadi pemimpin-pemimpin orang yang beriman. Nah ini, jadi kalau sudah mulai lupa dengan Al-Quran, lihat glamour dunia, kita berusaha seperti orang-orang kafir. Yang berikutnya adalah bioterorisme.
Ya, jadi ketika musuh-musuh Islam menggunakan virus, menggunakan bakteri, menggunakan perangkat-perangkat biologis untuk menghancurkan umat Islam. Yang berikutnya adalah pemanasan global. Ini retak-retak. Nah, yang berikutnya adalah bencana alam. Yang terakhir penyakit menular. Kalau seperti ini, apa yang akan terjadi berikutnya adalah penyakit yang akan datang, zoonosis yang paling mendominasi. Bapak Ibu pasti ingat sekalian, apa awal corona itu apa sih? Awal corona dari mana? Dari Wuhan. Makan apa mereka? Sudah melupakan Al-Quran. Makanlah yang halalan thayyibah, mereka memakan yang haram. Bahkan banyak juga umat Islam yang datang ke sana, nyicip juga. Nauzubillahi min dzalik. Seolah-olah tidak cukup dengan Al-Quran, mencari apa yang mereka rasakan. Nah, ini gambar penyakit-penyakit yang peluangnya ke depan akan datang. Saya ambil dari Profesor Weku yang merupakan tim ahli corona nasional kita. Ya, dia seorang dokter hewan. Ya, alumni UGM tetapi menjadi dosen di Universitas Indonesia. Yang tadi pagi baru ngisi kuliah perdana di Institut Pertanian Bogor. Saya langsung screenshot saja di datanya karena dia punya data yang sangat mutakhir, paling akhir. Ini penyakit-penyakit. Dulu ada sipilis, ada MERS, ya, COVID-1, namanya sekarang kan SARS-CoV-2 yang sekarang. Ada flu burung, ada H5N1, ada H7N9. Ini beliau tadi sampaikan kurang lebih setelah corona akan datang sekitar 30 penyakit lebih yang akan menyerang umat manusia. Akibat tadi Zoharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat, ada pemanasan global dan macam-macam. Dan itu yang paling banyak ditularkan lewat binatang-binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Masalah Covid-19 bukan semata virus, Profesor Wiku 2021. Virus itu hanya 20%, gampang sekali mematikannya. Tetapi masalah sosial ekonomi, budaya tidak kompak. Nah, ini tidak kompak. Bapak Ibu sekalian melihat grafiknya. Dulu awal naik, turun. Kemudian ada acara lebaran, nggak boleh mudik, pada maksakan mudik. Naik lagi kemarin, semua rumah sakit penuh. Juli, Agustus sangat tinggi sampai mencapai 54.000, ya, 54.000 satu hari kejadian baru. Kepada saudara kita yang terpaksa antri di depan rumah sakit dan akhirnya tidak bisa masuk rumah sakit, kemudian sesak meninggal di parkiran, semoga Allah nilai sebagai berjuang fisabilillah. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Karena saya sering mendapat telepon, Pak Hasim, kemana, bagaimana cara masuk ke rumah sakit Umi? Begitu masuk rumah sakit Umi, komandannya bilang tidak ada bed, tidak ada oksigen. Subhanallah. Jadi coronavirus itu masalah kesehatan, tetapi hanya 20%. Yang lainnya adalah ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu 80% dan lain-lainnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita umat Islam hendaklah bisa memahami fenomena-fenomena COVID-19 ini. Walaupun mungkin ada konspirasi, tetapi konspirasi itu sudah terjadi. Mau tidak mau harus kita hadapi. Karena sudah di tengah-tengah kita semuanya. Ini jadi awalnya dari pola makan. Akhir tahun 2019, pasar grosir makanan laut di Wuhan, China, terjadilah severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 WHO 2020. Jadi ternyata dari binatang awalnya, sekarang sudah dari manusia ke manusia. Tadinya tidak terlalu berbahaya, tapi sudah manusia ke manusia. Tadinya awalnya dikiranya hanya lewat droplet, lama-lama lewat udara juga. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu sekalian. Ini gambar virusnya. Jadi ini punya protein namanya spike
spike protein atau protein S, ada nukleokapsid. Jadi sebenarnya virus itu kalau di luar dalam 10 menit mati dia, rusak, karena dia hanya DNA yang diselaputi. Beda dengan sel. Kalau sel itu ada inti selnya, ada mitokondrianya, ada dinding selnya. Kalau ini tidak. Ini hanya ini nih, rangkaian ini nih. Ya, hanya RNA saja ini. Tergantung, ada virus RNA, ada virus DNA. Tipenya itu. Dan ini diselaputi oleh protein. Ya, dibungkus protein. Nah, ini ada spike-nya, ada anten-antennya. Yang ini yang nanti akan berhubungan dengan namanya ACE2. ACE2 ada di dalam sel-sel paru-paru kita. Dan ACE2 akan, itu kan namanya converting enzim yang mengatur tekanan darah. ACE2 sebenarnya itu tekanan darah, makanya cukup tinggi jumlahnya ACE2 pada orang-orang yang lanjut usia. Ketika terjadi penyempitan pembuluh darah, ACE2 akan meningkat. Karena itu orang yang sudah senior seperti saya, seperti Bapak Ibu sekalian yang sudah di atas 50 tahun, ya, ACE2-nya sangat tinggi. ACE2 nanti akan berikatan dengan spike protein dari virus masuk ke paru-paru. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ACE2 itu yang mengatur tekanan darah. Namanya angiotensin converting enzyme, ACE2. Nah, ini gambar virusnya ini. Ini kalau 10 menit saja mati dia. Apalagi cuci tangan pakai deterjen, habis. Makanya sebenarnya masalahnya cuma 20%. Ini masalah kesehatan cuma 20%. Tetapi ini Allah memerintahkan kepada kita semua, hadapi dengan amal jama'i ini. Kalau nggak dengan amal jama'i nggak akan bisa ini. Saya pakai masker, ada yang tidak pakai masker, ya kan? Dan seterusnya. Ini ukuran virusnya 400 sampai 500 mikrometer, ya. Ini. Tetapi dia punya karakter cepat sekali bermutasi. Ya. Jadi ada nanti virus alfa, virus delta yang sekarang ini sudah ada, dan itu keganasannya meningkat. Sama kita kena flu kan virus penyebabnya. Sekarang kena flu, sudah sembuh, ketemu orang lagi, kena flu lagi. Padahal sudah sembuh, harusnya sudah ada antibodinya dong. Ternyata antibodi yang kemarin nggak bisa menyelesaikan virus yang baru, yang kena flu lagi, seperti itu. Jadi makanya kena lagi. Demikian juga virus, ada yang dari India, ada yang dari Brazil, ya, ini. Nah, ini ketika masuk ke dalam paru-paru, makhluk kecil dan sederhana. Jadi hikmahnya Allah ingatkan kita, tidak dengan gajah yang besar yang menyerang rumah-rumah kita, tetapi subhanallah, dengan makhluk yang paling sederhana. Virus itu paling sederhana, bakteri lebih kompleks, ya, apalagi parasit, cacing lebih kompleks, kutu, skabies lebih kompleks. Virus itu paling sederhana. Orang bisa disebut cuma DNA gitu. Makanya kalau di luar dia mati, dia itu hidup ketika masuk ke dalam sel. Nanti saya akan terangkan. Ini data terakhir, masih ada fotonya Pak Wiku tadi. Jadi kalau dengan Pak Wiku kita dapat data update 13 Agustus 2021 pukul 12 WIB. 13 berarti malam. Tadi malam yang ambil data ini untuk presentasi di IBB tadi pagi. Ya. Subhanallah, ini datanya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama apa ini? Kasus aktif, ya, 400.000. Spesimen ada 226.000. Ada suspek 308.852. Meninggal sampai tadi malam 115.096. Ya, sembuh ada 3.300.000 kurang lebih, ya. Konfirmasi positif masih ada 3.804.943. Ini data vaksin. Pengen tahu data vaksin terakhir yang paling bawah. Jadi yang sudah vaksinasi ke-1 baru 53 juta. 53 juta vaksin satu kali.
Target vaksin dari pemerintah 208 juta. Yang sudah vaksin 2 kali, 1 dan 2, itu baru 27 juta. Berarti masih sangat banyak PR pemerintah, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, masih banyak ini. Nah, ini tadi beliau menyampaikan di depan kita semuanya, amal jama'i, saya sebut amal bersama. Strateginya apa, strukturnya apa, sistemnya bagaimana, skillnya apa, harus cepat dan harus punya target. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, supaya kita ikut bersama pemerintah mencapai target. Target yang harus ditempuh adalah yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat harus sembuh, dan yang sakit diobati sampai sembuh. Itu targetnya. Berarti kalau yang sehat tetap sehat, jangan keluar kecuali sangat penting. Jangan datang ke kerumunan kecuali sangat penting. Kalau ke masjid pakai protokol kesehatan. Nah, ini tugas pemerintah tidak mudah, karena dengan pemahaman keyakinan yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Ada suatu kampung tidak percaya adanya corona. Subhanallah, belum pernah nengok rumah sakit, belum pernah parkiran di depan rumah sakit kemarin bulan Juli kayak apa, belum pernah keluarganya sendiri kena sesak, tidak ada tabung oksigen. Ini, jadi kita sebagai orang yang beriman, jadilah juga ulil albab, yang menggunakan akalnya untuk bisa memahami fenomena-fenomena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Speed, ya, kedisiplinan, komitmen, dan militansi, dan rantai komando dari pusat sampai ke RT RW sebagai kunci kecepatan penanganan. Skill, kepakaran, ya, manajemen penanganan berbasis gotong royong, itu sistem. Struktur, nah ini, ya, kolaborasi pusat dan daerah. Strateginya mengedepankan preventif, ya, promotif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Beliau mengungkapkan tadi pagi, ini komandan COVID nasional kita, ya, Pak Weku dan Pak Monardo, ya, ya, Pak Beni. Nah, jadi ini komandannya, apa permasalahannya? Ternyata kita punya negara, punya ego sektoral yang sangat kuat. Yang bapak-bapak dan ibu pernah kerja di birokrasi, ternyata tidak mudah. Ya, satu komando itu tidak mudah. Ini, jadi ego sektoral sangat kuat di negara kita. Jadi kementerian antar kementerian tidak mudah kerjasamanya. Nah, ini tantangan Indonesia menuju herd immunity. Nah, kalau dunia kita lihat, ya, dari jumlah penduduk dunia 7,9 miliar jiwa, target vaksinasi dunia dari WHO itu 70%, kurang lebih 5,53 miliar jiwa. Strateginya pengendalian antar negara berbeda, mobilitas internasional masyarakat terus berjalan, kecuali ada negara yang sangat-sangat tidak terkena, yaitu negara Mali tidak terkena, sama Yemen. Australia juga sangat sedikit, karena memang sangat komandonya luar biasa. Tutup, pesawat terbang nggak boleh masuk, tutup beneran. Kalau kita masih dibuka. Di satu sisi, ya, kita menangani masyarakat kita, tapi pesawat asing terus masuk. Australia tidak. Ya. Putri saya sedang kuliah di New Zealand, ya. Bukan di New Zealand, di UQ, ya. Queensland, ya. Tidak pernah pakai masker-maskeran. Baru kemarin ada satu kasus, langsung suruh pakai masker 1 pekan. Setelah itu lepas lagi, karena pintu gerbang ditutup, lapangan terbang. Jadi kedisiplinan sangat ini. Nah, Indonesia punya masalah apa nih? Kondisi geografis negara kepulauan, tingkat kepadatan penduduk dan kemajuan antar daerah berbeda. Total populasi 270,20 juta jiwa. Target vaksinasi 208 juta, tapi tadi baru 27 juta yang vaksinasi 1 dan 2. Ada orang yang tidak mau divaksin, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ada berita-berita hoax, luar biasa. Jangan terlambat lagi. Ini ke depan. Kita ini corona belum tahu kapan akan selesai. Apakah sekarang sudah mulai melandai terus, atau akan naik lagi? Tergantung
kita harus satu kata melawan virus corona. Semoga sikap kita, tingkah laku kita ketika kita melaksanakan semangat persatuan kesatuan nasional kita itu dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pakai masker, harus menjaga jarak dan sebagainya, walaupun tidak dihargai dipuji oleh orang, tetapi ada Allah Subhanahu wa taala yang menilai kita semua. Nah, ini apa nih, gambar apa aja Mas sekalian? Ini adalah ketika kita menghadapi corona, kita impor semua kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Mulai dari apa ini? Meja operasi, tempat tidur, ya, kursi roda, ya. Kemudian infusion pump, kemudian oksigen mask, purifier untuk memurnikan, membersihkan udara. Artinya apa? Artinya kalau ini nanti nggak akan selesai-selesai, kita harus mulai dikerjakan sendiri nih, kan? Membuat tempat tidur juga jangan sampai impor. Awal-awalnya kita sudah ketinggalan tentang APD. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Banyak dokter meninggal, banyak perawat meninggal. Masalah baju, ya. Ternyata harus dikomandoi untuk itu semuanya. Waduh, gambarnya nggak saya tampilkan. Ya, APD saja awalnya kita mau impor, akhirnya rapat nasional. Indonesia itu sumber tekstil yang luar biasa. Itu. Jadi kalau perlu kita ekspor APD itu tentang baju yang untuk bisa dipakai oleh para perawat dan para dokter. Nah, yang lain-lain ini masih sedikit yang buatan nasional, yang impornya masih sangat banyak. Belum lagi yang ini, ada rapid test dan PCR. Ya. Kita bisa, IPB juga bisa melakukan PCR, tapi enzimnya yang untuk memutus-mutus DNA. Nah, ini saya terangkan Bapak Ibu sekalian, semoga keluar dari ruang ini Bapak Ibu sekalian, apa itu rapid test? Rapid test adalah pemeriksaan menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus. Makanya rapid test yang diambil darah, bukan swab. Kalau swab yang diambil virus, nempel di hidung. Tapi kalau yang ini darah yang diambil. Tes ini dijalankan dalam rangka menyaring pasien dalam pengawasan atau DPD dan orang dalam pemantauan atau ODP dengan mengambil sampel darah dari kapiler jari atau dari vena. Itu dari darah. Biasanya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif berarti orang itu sudah punya antibodi terhadap virus. Berarti sudah kena virus mungkin 1 pekan. Kalau Bapak baru datang, mungkin baru pulang dari perjalanan, sekarang dites bisa negatif. Karena apa? Virusnya baru nempel, antibodinya belum ada. Semoga gamblang ini yang saya sampaikan ke sekalian. Jadi rapid test itu positif ketika orang itu sudah punya antibodi terhadap virus. Rapid test juga sering disebut sebagai tes serologis karena memang menggunakan antibodi. Dalam hal diagnosis COVID-19, akurasi rapid test bisa mencapai 90%. Proses untuk mengetahui hasil tes ini sangat cepat, bisa hanya dalam waktu 30-60 menit, dan sebaiknya dilakukan di laboratorium oleh petugas yang punya kompetensi. Harga alatnya pun terjangkau, itu menjadi salah satu kelebihan rapid test sehingga dapat digunakan untuk memeriksa banyak orang sekaligus dalam waktu yang singkat. Bahkan Bapak Ibu sekalian bisa telepon, rumah sakit Umi saja telepon, akan datang. Dia sudah membawa, ambil darah, tes, Bapak negatif, Bapak positif, dan seterusnya. Tapi kalau PCR tidak demikian. PCR itu swab, berarti akan mengetes ada tidaknya DNA virus yang tadi yang saya gambarkan tadi, nempel di sel-sel epitel dari hidung kita. Itu. Swab dan PCR tidak terpisahkan dalam metode tes. Jadi sebutnya swab itu mengelap lapisan hidung. Selanjutnya dengan PCR, bukan dengan rapid test, nggak bisa. Ya. Menegakkan infeksi COVID-19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan sampel. Swab dilakukan pada nasofaring dan atau orofaring. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mengusap rongga nasofaring dengan atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Ini
Adapun PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil ya, apakah seorang positif atau tidak SARS-CoV-2. Jadi kalau positif, ada virusnya memang di dalam hidung, di dalam sel tubuh kita. Oke, tadi ini sudah. Nah, sekarang saya masuk ke ibrah. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata betul, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Banyak diantara kita punya rencana, tapi seringkali rencananya dipaksakan terhadap orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman. Akan begini, akan begitu, ya. Tidak fundamental, ya. Maka Allah menangkan rencana Allah. Kemudian kita harus mensyukuri wasilatul hayya. Apa itu wasilatul hayya? Wasilatul hayya itu adalah sarana kehidupan. Kita seringkali melihat sarana kehidupan itu nasi, ya, tempe. Allah ingatkan oksigen. Subhanallah, oksigen. Ya. Selama ini banyak orang, apa itu oksigen? Nggak penting, ya kan? Padahal Allah ingatkan kita semua, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Ini sanurihim artinya akan kami tunjukkan, sanurihim, kepada mereka, baik orang-orang yang munafik maupun orang-orang kafir. Orang yang beriman insya Allah yakin, ya, sanurihim ayatina, ayat-ayat kami di seluruh ufuk, di seluruh penjuru dunia, dan pada dirimu sendiri, hatta sehingga jelas bagi kalian, bagi mereka, bahwa Al-Quran itu hak. Ini Al-Quran itu adalah benar. Kemudian gunakan manhajul haya. Jadi apa sekalian? Oksigen, saya akan terangkan oksigen. Tapi sebelum ke sana kita akan lihat dulu ketentuan Allah yang pasti terjadi. Rencana tinggal rencana, ketentuan Allah yang terjadi. Maka nasihat kita, sinkronkan wasilatul haya dengan manhajul haya. Artinya mari kita syukuri oksigen, ya, dengan sholat, dengan sujud dan ruku, dan menjaga tanam-tanaman. Karena sumber oksigen itu adalah apa? CO2 dari udara, dari hasil pembakaran, dari knalpot mobil, ditangkap oleh hijau daun. Di situ CO2 ketemu dengan air yang diserap dari akar, CO2 plus H2O menjadi C6, H12O6 menjadi biji-bijian, menjadi buah-buahan plus O2. Kalau tanaman berkurang, oksigen akan menurun. Tetapi ketika paru-paru kita sempurna, sehat, paru-paru kita tuh luar biasa, bisa ngambil oksigen dengan kadar sekitar 20% di udara. Tapi begitu sudah 50% rusak oleh coronavirus, tidak bisa lagi ngambil. Udara kita ada nitrogen, ada CO2, ada gas CO, bahkan ada polutan, macam-macam, ada debu. Paru-paru yang sehat mampu, hemoglobinnya bagus, paru-parunya bagus. Tapi begitu kena kabut, virus corona masuk, mungkin tinggal 70%, mungkin tinggal 50%, memerlukan oksigen terkonsentrasi minimal 50% atau 60% atau 70%. Nggak gampang membuat oksigen 100%. Di situ Bapak sekalian. Nah, itu yang diperlukan oleh rumah sakit. Karena itu maka pemuda-pemudi kita jangan sampai ketinggalan lagi nanti ketika ada penyakit lagi. Ya, ilmu tentang riset membuat oksigen terkonsentrasi harus kita kuasai betul. Kalau perlu DKM harus punya. Di situ. Ya, ini. Sinkronkan, bersyukur atas wasilatul haya, air, buah-buahan, biji-bijian, oksigen, kelola dengan manhajul haya. Ini agar manusia membenarkan Al-Quran. Tadi sudah saya bacakan,
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Wasilatul haya harus disyukuri dengan manhajul haya. Ini surat Luqman, Bapak Ibu sekalian. Surat Luqman ayat ke-20. Alam tarau, artinya banyak sekali jamak ini. Annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Jadi tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin, tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang kebesaran Allah tanpa ilmu atau petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi tubuh kita milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebutuhan kita Allah yang memenuhinya. Tanpa Allah nggak bisa. Hatta oksigen. Silahkan. Terbukti sekarang di depan kita semuanya. Harus banyak bersyukur. Ya. Karena itu jangan mudah merusak hutan. Diperingatkan dengan banjir dan lain-lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tekankan lagi di sini, dengan COVID-19, mari jadikan COVID-19 ini hikmahnya itu apa? Hikmahnya mau tidak mau Bapak Ibu sekalian mengikuti rencana Allah, mau tidak mau harus berubah. Ustaz Didin Hafiduddin menyampaikan dalam ceramah beberapa waktu yang lalu, pengajian di Air Mancur biasanya paling 200 orang yang mendengarkan, sekarang lebih dari 2000. Itu hikmahnya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri ikut kajian di Al-Hijri. Subhanallah. Sama kayak kita sekarang ini ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, biasanya pagi-pagi berangkat ke kantor, sekarang tinggal merapihkan laptop, pakai baju yang rapih, di atasnya bawahnya pakai sarung, sepatu nggak pernah dipakai, mobil jarang-jarang pergi ya. Sudah lama nggak ganti oli juga ya kan? Ini perubahan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmahnya dan segera kita menyesuaikan diri dengan itu semua. Ini bisnis. Sekarang ini jangan buat hotel, Pak. Nggak ada orang rapat di hotel. Ini saja sekarang baru terjadi tadi kemarin 3 hari ini wawancara beasiswa LPDP. Biasanya kita sewa hotel, peserta diundang, kita nginep di situ, wawancara satu persatu kan. Sekarang lewat laptop semua, wawancara tetap dari rumah. Oh tidak mau. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau mau jualan yang kira-kira laku. Jangan sampai jualan yang tidak laku. Nah, wasilatul haya tadi harus disyukuri. Ada air, ada udara, ya, dan yang lain-lain harus kita syukuri. Gunakan manhajul haya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adzan sudah berkumandang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikhril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.